Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita kembali mengingatkan surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36. Di mana Allah SWT mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum, sampai akhir ayat. Artinya, sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Sudah Allah tentukan sebagai perhitungan tanggal kalian semenjak diciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus, maka jangan pernah kalian zalimi diri kalian untuk berbuat dosa secara khusus di 4 bulan itu. Nah tentu masih berlanjut ayat, ya perangilah orang-orang musyrik karena mereka memerangi kalian dan seterusnya. Tapi kita bahas sampai di sini. Nah 12 bulan ini disepakati ulama adalah bulan-bulan hijriyah. Mulai dari Muharram bulan pertama, kemudian Safar bulan kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Tsani bulan keempat, Jumadil Ula bulan kelima, Jumadil Tsani bulan keenam, Rajab kita sekarang bulan ketujuh, bulan Sya'ban bulan depan bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah ke-11 dan Zulhijjah bulan ke-12. Nah 12 bulan ini harus kita ketahui karena banyak hubungannya dengan hukum-hukum syariat. Di antaranya kalau puasa-puasa sunnah kayak puasa Iyamul Bid 13, 14, 15 dari setiap bulannya misal contoh. Kita juga kalau tidak tahu bulan-bulan hijriah, kita tidak tahu kalau kita sekarang sudah masuk 1 sampai 9 Zulhijjah yang sunnahnya untuk berpuasa, memperbanyak takbir dan ibadah-ibadah. Kita juga susah mengetahui 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura misal kalau kita kehilangan peluang ini. Nah dari 12 bulan ini memang ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu dimuliakan. Dari 4 bulan hurum ini disebutkan dalam hadis. Rajab, ini bulan kita sekarang ada. Kemudian 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, bulan ke-11. Zulhijjah, bulan ke-12. Dan Muharram, bulan pertama. Ini 4 bulan dimuliakan. Jadi kalau ada bulan yang menyaingi Ramadan, 4 bulan inilah. Tetapi Ramadan tetap lebih mulia. Di 4 bulan ini, ada 2 bulan yang memang ada ibadah khususnya. Yaitu di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Zulhijjah 1 sampai 10-nya dikenal dengan hari-hari emas kaum muslimin. 1 sampai 9 disunnahkan, dianjurkan puasa oleh sebagian ulama. Dan tanggal 10-nya Idul Adha. Gitu kan. Nah ini puncak-puncaknya di hari-hari ini jemaah haji mengerjakan haji. Gitu ya. Kita pun sholat Idul Adha, kemudian kita berkurban, ini ibadah-ibadah puncak Zulhijjah. Di bulan Muharram ada puasa 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Tapi bulan Dzulqa'dah dan bulan Rajab tidak disebutkan ada ibadah khususnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan secara khusus bulan Rajab, hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah-perintah ibadah khusus di Rajab seperti orang yang sholat di malam pertama Rajab atau malam kedua atau malam ketiga, ada macam-macam hadis-hadis yang palsu, mendapatkan pahala sekian puluh tahun, diampuni dosanya sekian banyak. Ini semua adalah hadis-hadis yang maudhu, ya, tidak disebutkan secara khusus dari Nabi SAW. Gitu. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Nah, tapi ibadah apa saja yang kita kerjakan yang sudah ada perintahnya, contoh misalnya puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, antum hadir majelis ilmu begini, semua jenis ibadah, sholat 5 waktu, berzikir, berdoa, semua kalau dikerjakan di Rajab dan 3 bulan yang lainnya, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram, ini lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain. Kecuali Ramadan tentunya. Ya. Karena memang Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, pada saat menafsirkan surah At-Taubah ayat 36 tadi, ayat ini menyebutkan bahwasanya 4 bulan ini Allah hurum, Allah muliakan, berarti semua dosa yang dikerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan hukumannya, dan semua amal soleh yang dikerjakan akan dilipat gandakan balasan pahalanya. Nah itu dia. Maka dia ada ibadah ini. Tentu sebagian ulama seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, aku sangat suka berpuasa di bulan-bulan hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan. Tapi makna perkataan beliau ini masih multi tafsir. Bisa maknanya adalah saya di bulan-bulan 4 ini yang dimuliakan Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram ini, saya lebih rutin menjaga puasa-puasa yang rutin saya. Senin Kamis tidak pernah luput, kemudian puasa Iyamul Bid juga tidak pernah luput. Nah begitu. Plus ditambah dengan ada namanya ibadah-ibadah nawafil, tambahan-tambahan. Boleh enggak
kalau misalnya seseorang di antara kita hari Selasa misalnya, dia merasa tubuhnya masih sehat, dia nggak butuh makanan, dia tidak haus. Hari itu juga tidak terlalu banyak aktivitas yang meletihkan, lalu dia niat puasa saja, pendekatan diri kepada Allah SWT. Boleh nggak? Boleh, namanya puasa nawafil, ya. Itu yang diambil dari riwayat Bukhari, waktu Nabi SAW pulang ke rumah beliau, ke rumah Aisyah, lalu bertanya, adakah makanan hari ini? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, inni idzan shaim. Kalau gitu hari ini saya puasa. Nah ini bukan hari Senin dan Kamis. Karena Nabi SAW kalau Senin dan Kamis tidak pernah meninggalkan puasa ini. Tapi ini berarti menandakan di hari lain. Nah itu boleh saja. Antum duduk antara maghrib isya. Kemudian misalnya tidak ada majelis ilmu seperti ini. Antum duduk lagi nunggu isya, sudah ngaji, sudah zikir. Masih ada waktu. Udah saya masih ada wudhu, saya mau sholat 2 rakaat, niat pendekatan diri kepada Allah. Bisa, niatnya itu namanya sholat sunnah nawafil, tambahan. Diniatkan pendekatan diri kepada Allah. Dia bukan qobliyah, dia bukan tahiyat masjid, cuma niat sunnah tambahan, begitu ya. Itu dibolehkan, itu sudah disepakati umumnya dalam buku-buku fikih para ulama. Nah kalau yang seperti ini gak ada masalah. Maka kemungkinan besar perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah adalah yang saya suka sekali puasa di bulan-bulan yang dimuliakan adalah puasa yang sudah diperintahkan, saya tidak pernah mau luput di bulan-bulan ini. Mungkin di bulan-bulan lain, kadang-kadang saya puasa Senin, mungkin Kamisnya tidak. Atau saya puasa Ayyamul Bid 2 hari, mungkin 1 hari tidak. Tapi di bulan-bulan ini saya akan jaga ya lebih ekstra lagi. Nah seperti itu. Allahu a'lam ini yang pendapat paling kuat gitu ya. Kemudian juga tentunya ada athar dari beberapa salaf dulu, mereka membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahilah buat kami di Rajab dan Sya'ban, kemudian jadikanlah atau sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan mereka kebanyakan menjadikan bulan Rajab ini seperti bulan untuk menanam benih. Ya, makanya dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan penanaman benih, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami benih tersebut, dan bulan Ramadan adalah bulan panennya. Jadi kalau mau supaya nanti tidak kaget Ramadan dengan puasa 1 bulan, maka sekarang kita mulai cicil puasa-puasa sunnah. Teman-teman yang tidak biasa puasa Senin Kamis, sekarang coba puasa Senin Kamis. Tidak pernah puasa Ayyamul Bid, sekarang puasa Ayyamul Bid itu ya. Nah, itu supaya memudahkan nanti Ramadan jadi ringan. Sama dengan Ramadan, bulan kita dermawan. Nabi SAW suka bersedekah. Nah dari bulan-bulan ini kita sudah biasa. Karena kita tidak mungkin teman-teman sekalian bisa bersedekah 10.000 kecuali kita sudah mulai sedekah 1.000. Kita nggak mungkin sedekah 100.000 tanpa kita mulai sedekah dengan 10.000. Tapi kita harus step by step naik ke atas supaya lebih besar. Orang yang antum lihat biasa nyumbang 100 juta, 1 miliar. Dan mereka tidak ada beban lagi karena sudah terbiasa nyumbang dari yang kecil-kecil dan terus dinaikkan levelnya. Nah itu terapinya begitu. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi bulan Rajab, bulan Syaban kita jadikan bulan-bulan terapi. Nanti di Ramadan kita sudah lebih luas untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Allahu a'lam.